Mbak Intan, kalau kita ngelihat tadi ya artopologi.com ya, itu kurang lebih berapa seniman so far yang sudah join di artopologi ya? Jadi kita tuh launching sekitar akhir tahun lalu di Museum Nasional Indonesia, dan since then responsnya tuh ini banget, baik banget dari dunia seni, dari dunia teknologi, dan dari masyarakat umum juga. Jadi we're very proud and glad about that. Sekarang ada sekitar 300 lebih seniman ya, seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Oke. Dan kita masih kayak mengundang teman-teman seniman yang lain untuk ikut bergabung di platform artopologi, dan juga untuk kolektor-kolektor yang muda-muda yang terutama untuk cek dan ngelihat gimana variasinya dan kreatifnya seniman-seniman Indonesia ini. Jadi kita coba appreciate, bisa dengan beli karya atau datang ke pameran, atau apalagi ya, mungkin kalau misalnya masih itu bisa beli merchandise dulu gitu. Jadi kayak ingin mengajak supaya apresiasi seni bisa lebih memasyarakat lah gitu. Wow, 300 dalam waktu less than a years ya. Ya. Itu rata-rata seniman, kalau lihat dari generation, age group, lebih yang muda-muda atau? Agak mix ya, mix, gitu. Ya? Agak mix. Jadi misalnya salah satu seniman yang mungkin paling senior dan paling established yang ada banyak kerjasama dengan kita adalah Pak Teguh Oostenrijk misalnya. Wow, okay. Salah satu pematung terkenal, tapi karena beliau paham sekali mengenai blockchain gitu. Jadi kayak dan kemudian proyeknya juga unik. Proyeknya itu dia bikin patung dari limbah metal, limbah baja gitu, dibikin satu patung, beberapa patung sebenarnya, banyak patung, bentuknya penyu, kemudian ditenggelamkan di Laut Bali Utara untuk terumbu karang buatan. Gitu. Gitu. Jadi kan disitulah perannya sertifikat digitalnya, karena sebagai kolektor, misalnya Pak Jimmy sebagai kolektor nggak punya, nggak bisa lihat barangnya di rumah kan, apa di kantor gitu. Jadi apa dong, udah di laut nih gitu. Berarti bentuknya adalah sertifikat itu gitu. Jadi ini adalah proyek spesial yang memang kita lakukan gitu. Jadi masih ada banyak sebenarnya, kita baru turunkan sekitar 15, targetnya ada 399 penyu, jadi bisa jadi sanctuary for coral reefs gitu ya. Wow, gitu. Kemarin saya ke Lombok aja, snorkeling lihat penyu aja senengnya nggak tahu. Padahal cuma 3 atau 4, ini 300 guys. Iya, benar. Iya, jadi gitu. Mbak Intan, saya kira ini cukup unik ya. Artopologi sesuatu yang baru, bagaimana mengembangkan seni, mengintegrasikan dengan blockchain, digital for the future. Saya kira nggak future saja ya, tapi membatasi suksesi daripada culture. Bayangkan seniman-seniman Indonesia, hopefully pembelinya dari luar Indonesia, gitu ya. Benar. Pernah ada pengalaman begitu nggak ya? Ada pengalaman, tapi lihatnya di sini. Jadi waktu itu kita ada pameran, lihatnya di sini, tapi dia mau bawa pulang waktu itu ke Belanda kalau nggak salah. Jadi benar-benar udah dia bilang karena kecil juga, kayak yaudah saya mau bawa aja sekarang, ya udah akhirnya kita bungkus, dia bawa sendiri gitu. Wow. Jadi soon misinya memang untuk membawa seniman Indonesia ke Southeast Asia, ke Asia, dan hopefully global, karena I think we deserve that. We can elevate the Indonesian artwork on that level. We've done it before many years ago. There was a boom for Indonesian artwork on a global scene. Saatnya sekarang ada boom lagi yang berikutnya sih. Wow. So guys, kalau Anda interested, make sure you check it out, artopologi.com ya. Anda nggak usah pusing-pusing ke Christie, look at all the Indonesian seniman ya Mbak Intan. Iya, ya. benar. Mbak Intan, gimana kalau para seniman lagi nonton program ini nih, mau join Artopologi, bisa ceritakan nggak syarat-syaratnya apa? Gampang banget, cuman tinggal masuk ke www.artopologi.com, nanti di situ bisa daftar dulu sebagai user biasa, kemudian nanti ada Google Form untuk diisi, yang intinya adalah untuk memastikan bahwa
Anda adalah memang seniman dengan track record, jadi ada tim verifikasinya yang akan checking. Jadi we do need the data, kayak kita minta portfolio, kita minta CV, atau kita cek di Instagram, kepoin Instagram juga gitu. Dan jadi setelah itu sih bebas gitu. Wow. And bisa opportunity-nya bisa exposure di platform kami. Kami juga aktif mengadakan pameran atau bermitra dengan kurator atau organizer pameran lainnya. Kayak sekarang kita ada di Neha Hub, ada pameran ya Speak Up yang dikuratori oleh Gi Sanjaya. Nanti kita coba cek ke dalam ya. Okay. Nanti coba cek ke dalam. Ya itu, jadi maksudnya kayak ada banyak opportunity yang hopefully kita bisa tawarkan untuk teman-teman seniman yang udah masuk ke dalam platform kami, dan juga ada beberapa galeri juga yang kita kerjasama gitu. Jadi sesuai dengan misinya, connecting the ecosystem. Wow. So, teman-teman khususnya para seniman, kalau Anda yang lihat program ini, Anda nggak usah kecil hati, tapi ini satu kesempatan, Anda nggak usah punya galeri lah Mbak Intan ya. So, artopology.com itu galeri yang unlimited, 24 jam, 7 hari, people klik, lihat. So, Anda bisa taruh semua karya Anda dan diproses dalam platform digital. Ini keren banget sih. Terima kasih. So guys, make sure Anda check it out senantiasa, dan para seniman join Artopology. Anda yang pencinta kolektor, langsung saja artopology.com itu ya. Mbak Intan, kalau kita ngelihat satu lagi nih, dunia seni di Indonesia, mungkin ada pesan-pesan khusus nggak ya Mbak Intan? Untuk Indonesia ini sendiri. I think apresiasi seni itu sudah meningkat banget belakangan ini dalam berbagai format. Jadi dan ada banyak opportunity yang bisa ditawarkan atau bisa dibuka dengan penggunaan teknologi. Jadi it's very interesting to see the collaborations antara dunia seni dengan dunia teknologi sih gitu. Jadi kayak that's the dream gitu. Ini keren banget guys ya, dunia seni dan teknologi, dan ini satu hal yang luar biasa, nggak sekedar go food tapi go art gitu ya. Ini luar biasa sekali ya. Dan ini thank you banget untuk Mbak Intan yang membawa kita di tempat yang indah ini. Nanti kita akan ngobrol ya Mbak Intan. Ini di mana Mbak Intan? Kita ada di Neha Hub. Neha Hub. Neha Hub, tempat baru buat komunitas. Jadi ada di Cilandak Tengah Raya. Ada kafenya, ada banyak workshop atau kelas yang diadakan di sini. Ada pameran juga di sini. Jadi kalau misalnya ada waktu, cuman pengen sore santai ngobrol, ngopi, bisa ke sini. Yuk kita jalan-jalan di Neha Hub ya. Yes. Kalau Anda punya business opportunity atau punya sesuatu yang Anda ingin tampilkan di sini, check it out Neha Hub. Kita akan lihat sekilas apa yang ada di Neha Hub. Pak Jimmy, jadi ya hari ini aku pengen ajak Pak Jimmy untuk keliling-keliling, kenalan juga sama temenku namanya Gi Sanjaya, kuratornya. Neha Hub, benar. Namanya kenapa Neha? Artinya apa? Neha? Wah, kita tanyain aja nanti sama yang punya ya. Gitu. Nah, ini pamerannya, jadi ada Speak Up, menampilkan 55 karya anak-anak dan remaja. Untuk istimewanya adalah untuk merespon isu kekerasan seksual terhadap anak gitu. Jadi it's a very emotional art pieces dan pameran gitu. Jadi mending daripada salah kita tanya sama kuratornya langsung ya. Nah, Pak Jimmy, kenalkan. Halo Mbak Ji. Wah, tempatnya hebat sekali ini. Tadi pertanyaan kenapa namanya Neha? Neha Hub dari bahasa Sanskerta itu cinta dan kasih. Kasih. Cinta dan kasih. Oh, aku baru tahu tuh. Jadi dari bahasa Sanskerta gitu, biar kita tetap menebarkan cinta dan kasih kepada semuanya gitu ya. Walaupun dari meminum kopi, bisa diskusi, bisa ketemu orang dan lain sebagainya. Mbak Ji, thank you loh, tempatnya kita Aku juga boleh terima pakai kasih. untuk
ngobrol asik tentang artopologi dan Iya. tadi diceritakan tentang speak up. Jadi Iya. ini apa, Mbak Ji, ini adalah tempat untuk kurator teman-teman yang sedang mengalami tantangan atau karya-karya, atau bisa ceritakan nggak ya, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kita juga kolaborasi sama Nehahab. Nama kami adalah Creativity, jadi adalah art space dan juga edukasi. Nah, karena memang tempat kami baru di sini, kita selama 3 tahun tuh vakum. Dan memang gagasan ini terbentuk karena memang kegelisahan saya terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak, di mana datanya saya ambil dari Kementerian Kemen PPA, Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya itu meningkat. Bahkan di tahun ini aja sudah sampai 8.500 sekian, dan itu real Per tahun time. itu ya? Itu tahun 2023. Oh, oke. Sedangkan dari 2018 sampai dengan 2022 itu 64.000 sekian. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Dan ini yang terkena bukan cuma perempuan, tapi laki-laki, anak-anak laki-laki juga sama. Jadi guys, di tempat ini Mbak Ji Sanjaya memberikan satu tempat bagaimana anak-anak yang mengalami kekerasan seksual boleh speak up ya. Yeah. Maka itu temanya ini speak up gitu Ya, ya. dan sebenarnya di sini lebih ke edukasi, Pak. Jadi Oke. sebenarnya adik-adik ini merespon isu itu. Jadi saya sebagai kurator memediasi gitu bagaimana anak-anak ini bisa menyuarakan melalui sebuah karya. Jadi lebih mengedukasi. Jadi dari 187 karya seni yang udah submit, jadi kita melakukan open call selama 1 bulan. Sebelumnya juga saya dapat 3 kali pertemuan dengan psikolog bersama teman saya untuk sosialisasi di beberapa sekolah ataupun sanggar-sanggar seni. Setelah itu kita adakan open call, ternyata responnya cukup baik, 187 yang sudah submit, lalu kita kurasi menjadi 55 karya. Nah, adik-adik di sini ini usianya 12 sampai dengan 17 tahun. I Nah, see. 12 sampai dengan 17 tahun adalah angka tingkat tertinggi kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan itu datanya ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak gitu. Maka saya dari itu eksperimental saya, ini adik-adik bisa nggak ya merespon kasus ini melalui sebuah media karya seni dalam bentuk 2 dimensi. Akan tetapi akhirnya responnya cukup menggegarkan gitu, karena adik-adik ada yang akhirnya mereka meriset seperti ini, dibikin jadi kolase gitu. Lalu ada juga yang mereka bikin puisi, ini di pinggirnya pakai kopi gitu, pinggirnya pakai kopi terus dibakar, lalu mereka pinggirannya tuh jadi celupin kopi terus dibakar. Jadi mereka ada kreativitas gitu yang di luar batas, yang mereka kita sampai oke, ternyata sampai sebegini gitu. Jadi Mbak Ji, kalau kita ngelihat ya, mereka yang kena kekerasan seksual biasanya kan nggak mau speak up lah. Betul. Ya. Bahkan malu. Iya. They try to hide. Iya. Jadi Mbak Ji bersama teman-teman ingin mengajarkan mereka untuk speak up the truth. Iya. Misi utamanya apa ya, Mbak? Misi utamanya seperti gini, untuk penyintas menyuarakan gitu ya, itu pasti tidak gampang Pak, Mbak gitu, karena dia butuh waktu, butuh berdiri tegak untuk ngomong dan lain sebagainya. Tapi aim kita adalah seluruhnya, sebenarnya semua orang tuh bisa speak up, karena inilah anak-anak yang memang udah tulang punggung bangsa gitu. Gimana caranya kita bisa merangkul, kita bisa menyuarakan gitu, dan harus menuntaskan problematika ini. Karena kita tinggal di Jakarta, kita nggak tahu di daerah-daerah seperti apa. Banyak kasus yang saya baca gitu ya, dari hasil riset saya, LPSK, LPK, Kemen PPA dan lain-lain. Itu di daerah-daerah justru malah korbannya lebih banyak yang nggak speak up, karena banyak sekali tradisi, banyak sekali akhirnya dikuncilkan, banyak sekali yang ternyata dimiskinkan dan lain sebagainya gitu. Dan banyak kan juga mereka tuh malu gitu di kampung mereka masing-masing gitu, bahkan di pojokan dan lain sebagainya gitu. Itu datanya di LPSK juga banyak ceritanya, dan kasus kekerasan seksual ini tuh terjadi dalam lingkungan rumah. Dan eksperimental saya adalah saya mengajak anak-anak ini berdiskusi usia 12 sampai dengan 17 tahun untuk menyuarakan isu kekerasan seksual melalui sebuah karya seni.
Mohon ijazahnya. Ya. Ini juga ada adik-adik. Ini juga ini videonya Prashna pada saat merespon. Oh, iya. Ya, ini ada videonya Prashna. Dia adalah penyintas gitu dan dia merespon. Jadi memang dari awal, oke deh, Prach, kamu apa? Itu pun juga dengan proses yang energinya mesti baik banget gitu. Karena kan, Kak, aku tertrigger, aku ini. Oke, ada aku. Ayo, apa yang bisa kita gerakan? Apa yang ini? Akhirnya ya udah, aku bikin. Oke, apa yang membuat supaya semangat emosi kamu bisa menyuarakan ini? Nama saya Prachna Dewantara Wirata. Saya diajak berkolaborasi sama Kak Gi Sanjaya karena saya sendiri juga penyintas kekerasan seksual dan karya-karya saya memang dari dulu menyuarakan tentang isu itu yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi karya saya itu memang sebuah tools untuk saya speak up, untuk saya menyuarakan isu ini gitu. Dan akhirnya saya melalui Aditya Setiadi yang kebetulan mutual friends kita, akhirnya aku dikenalin sama Kak Gi dan diajakin untuk berkolaborasi di acara Speak Up dan Creativity ini. Yang aku harapkan dari pameran Speak Up ini adalah kita dengan mengadakan pameran ini bisa sama-sama ya memerangi kekerasan seksual dan stop kekerasan seksual terhadap anak, terhadap perempuan, terhadap laki-laki juga. Karena kekerasan seksual itu kan tidak pandang gender. Kekerasan seksual itu dialami oleh semua orang, baik itu perempuan, anak-anak, laki-laki juga gitu. Dan dengan kita bersama-sama mengangkat isu ini, harapannya adalah hal seperti ini tidak menjadi hal yang tabu lagi ya. Karena ini kan harus di stop, dan menaikkan awareness ini kita nggak bisa sendiri. Jadi di sini pun kita lintas disiplin dan kita nggak bisa hanya bekerjasama dengan yang namanya komunitas seni rupa aja, tapi melalui pendidikan di sekolah juga kan. Kak Gi Sanjaya juga ke sekolah-sekolah kan, mengundang sekolah-sekolah karena semua berawal dari pendidikan, dari lingkungan keluarga. Itu harus ada safe space di situ, yang mana kalau tidak ada edukasi mengenai sexual harassment, ya akan sulit kita membicarakan hal ini gitu. Speak up. If you can't speak for yourself, speak for other women, children, and men who experience the same thing. There is no disgrace in being survival of sexual abuse. Kita bukan aib. Aib itu adalah milik si pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap kita. Jangan takut, speak up. So guys, kalau kita lihat galeri ini dari kurator Mbak Gi Sanjaya ya, The Beauty of Expression. Dan generasi mereka juga boleh speak up untuk berbicara ya, lewat talenta mereka untuk stop kekerasan. Dan nggak itu saja, tapi ini luar biasa ya Mbak Gi ya, memberikan anak-anak yang punya talenta bisa terekspos secara social impact. Mereka juga mendapat apresiasi. Dan Anda bisa mampir di sini Nehahab, di mana alamannya? Creativity, lokasi di Creativity. Nehahab, Okay. Jalan Cilandak Tengah, nomor 11A. Iya. Kita ngeliat yang itu tadi, Ya, boleh. bilik apa? Bilik aman Bilik ya, aman. ya di sana ya. Nah, ini bilik aman adalah memang penyintas-penyintas dengan berbagai cerita. Ya, bilik aman ini yang boleh mendengarkan usia 15 tahun plus gitu, karena memang kisah-kisahnya itu cukup miris gitu. Dan aku juga sebelum mereka bisa speak up ini, aku sampai sign bahwa acara cuma dibutuhkan untuk pameran, jadi aku tidak bisa share ke siapapun gitu, dan tidak bisa menyebutkan anonim ya namanya gitu. Jadi mereka kita record gitu suaranya, bahkan
kitanya juga ada yang nggak bisa ketemu. Jadi aku bilang, oke, kamu tenang, kamu bisa rekam suaramu melalui media handphone, nanti kita yang dengerin, kita yang edit gitu. Jadi setelah pengunjung datang dan mereka dengerin gitu ya, mereka dari boleh suara mereka semua. dari suara penyintas ini, pengunjung boleh merespon dengan menempelkan tulisan-tulisan yang ada di sini. Berani juga ya. Kenapa? Berani juga dia ngomong gitu. Di rekamannya di mana? Mereka merekam pakai handphone, Pak. Pakai handphone terus dikirim ke kita, terus kita kresek-kreseknya gimana ya, mereka kan juga diedit dikit gitu ya. karena ada sound, ada apa, ada kresek-kresek, ada mereka gitu loh. Bener-bener itu sih nggak kita edit, cuman dia ada yang abis gitu dia nangis gitu. Jadi oke, ininya aku ini ya edit ya suaranya, nangisnya apa segala macem gitu. Dan kamu mampu nggak suara? Kalau nggak mampu aku kesana, kita ini nggak usah Kak. Oke, ini saya rekam di ruangan tertutup dan lain sebagainya. Jadi kisah-kisahnya tuh wah. Jadi sebenarnya kalau yang diinginkan dari Gi sendiri, dari penyintas bisa mulai bentuk-bentuk terapi gitu ya, dengan bersuara, dengan berkarya segala. Kalau dari pengunjung atau pengunjung pameran atau siapapun yang tahu soal ini, apa sih yang di reaksi atau action yang Gi pengen mereka ambil? Sejujurnya akhirnya mereka banyak kesini ya. Aku terima kasih banget gitu ya pengunjung-pengunjung yang udah datang gitu. Responnya adalah yang pertama banyak juga yang nangis, terenyuh dan lain sebagainya. Tapi dari message yang mereka sampaikan, dia bilang, aduh di zaman aku dulu, aku nggak bisa nih kayak begini. Nggak ada nih ya pameran kayak gini. Bahkan kita kalau misalnya kenapa kita cuma diem gitu. Dari kecil kita kan nggak diajarin waktu zamanku ya gitu. Jadi pengunjung-pengunjung tuh banyak yang apa namanya merespon itu gitu Bagi terima kasih nih waktunya dan juga tempat terima yang kasih, indah. Mbak. Nggak cuma indah Terima saja kasih. tapi memberikan inspirasi sekaligus nggak sekedar speak up ya. Tapi di sini kita juga bisa dapatkan healing sebenarnya. Terima kasih. Bagaimana kita bisa meresponi. Mungkin bagi Mbak Intan ada pesan khusus dalam program terakhir Satu Cerita untuk Indonesia, silakan. Saya mau Bapak cap di kanvas. Stop kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih Anda telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.